Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulla syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Bupati Lombok Timur, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, keafiatan, taisir maunah untuk terus bisa membawa kita kepada kemakmuran dan kemajuan di daerah Lombok Timur ini. Bapak-bapak pimpinan-pimpinan OPD, bapak-bapak kabak, bapak ibu hadirin jamaah pengajian, muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah wa hafizani wa iyyakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, syukur yang tiada terhingga. Karenanya sangat pantas sebanyak-banyaknya kita berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas karunia umur, kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain, yang dengan semua itu kita dapat menunaikan ibadah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan keridhaan daripadanya. Salawat dan salam juga selalu kita bacakan sebagai bentuk mahabbah, kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kecintaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa terpaut dengan kecintaan kita, seiring kita selalu ingat dan juga selalu ingin bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa riwayat bahwa kecintaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada tiang pelungguh selaku umat-umat beliau adalah salah satu bentuk kecintaan yang tidak pernah pudar hatta ruh dan jasad mulia baginda Nabi dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa riwayat dijelaskan ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mau mengakhiri hayat beliau yang penuh dengan pengabdian dan perjuangan. Kita tahu di dalam riwayat itu dijelaskan, di samping baginda Nabi memesankan beberapa wasiat-wasiat penting kepada kita. Di antaranya wasiat penting itu beliau sampaikan as-shalah, as-shalah, jaga salat, pelihara kewajiban salat 5 waktu, kata Nabi. An-nisa, an-nisa, jaga wanita, kasihani wanita. Kemudian yang terakhir baginda Nabi menyatakan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian selanjutnya terjadilah hari kiamat. Setelah terjadi hari kiamat, terjadi hari kebangkitan. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah menjemput baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pusara maqam beliau. Jibril pun berangkat
Lalu kemudian bertemu dengan Nabi secara ringkas. Lalu malaikat Jibril mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baginda Nabi terbangun. Lalu kemudian begitu baginda Nabi terbangun, baginda Nabi bertanya kepada Jibril, "Ayyu yaumin hadza ya Jibril?" Jibril, hari ini engkau mendatangi aku, memangnya hari ini hari apa? Jibril menjawab, "Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun." Oh, hari ini ya Rasulullah, hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kebenaran daripada risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dan juga membuktikan kebenaran dari risalah yang engkau bawa kepada umat. Ini adalah hari kiamat. Ketika mendapatkan informasi bahwa ini hari kiamat, pertanyaan pertama yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada malaikat Jibril, "Aina ummati wa kaifa haluhu?" Oh, kalau hari ini hari kiamat Jibril, lalu kemudian di mana umatku? Bagaimana keadaan mereka? Bentuk kecintaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tiang pelungguh sebagai umat beliau yang tidak pernah pudar, yang tidak pernah sirna, hatta ruh dan jasad beliau dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya tiang pelungguh diajarkan sebagai umat beliau untuk tidak melupakan mengawali atau memulai munasabah yang baik. Di samping kita awali dia dengan bersyukur kepada Allah, juga jangan kita pernah lupa mengawali atau mengisi munasabah yang baik seperti ini dengan banyak-banyak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Bupati yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Dalam satu riwayat dijelaskan pada satu hari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu dari sahabat-sahabat beliau. Kebetulan pada saat sahabat-sahabat itu bertamu ke pegedengan baginda Nabi, saat itu kebetulan pagi. Lalu kemudian baginda Nabi menerima kunjungan ziarah dari sahabat beliau, lalu kemudian ngobrol-ngobrol ringan. Setelah baginda Nabi ngobrol ringan, baginda Nabi bertanya kepada sahabatnya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaanmu wahai sahabatku pada pagi ini? Sahabat yang bertamu bersilaturahim ke pegedengan baginda Nabi yang ditanya dengan pertanyaan seperti itu menjawab, "Asbahna mu'minina billah." Oh, pagi ini ya Rasulullah, alhamdulillah kami masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah baginda Nabi diberitahukan oleh sahabat bahwa beliau-beliau itu masih tetap dalam keimanan kepada Allah, lalu baginda Nabi balik bertanya, "Ma alamatu imanikum?" Kalau engkau mengatakan pagi ini aku masih beriman kepada Allah, coba sampaikan kepadaku apa tanda kalau engkau itu masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat itu menjawab, pertama, nasbiru alal bala. Yang pertama ya Rasulullah, kami menyatakan diri kami beriman kepada Allah, tandanya
beriman kepada Allah ya Rasulullah? Pertama, kami selalu bersabar bila mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, janganlah manusia itu mengatakan kami beriman kepada Allah kalau mereka belum kami uji. Itu kan katanya dalam Al-Quran. Janganlah manusia itu mengatakan mereka jangan beriman kepada Allah kalau mereka belum diuji. Artinya baru kita dikatakan orang yang beriman apabila kita diuji, lalu kemudian kita sabar menerima ujian itu. Banyak sekali model ujian bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, yang kita hadapi dalam hidup. Ujian dalam diri kita, ujian dalam keluarga, ujian dalam masyarakat. Dan saat ini yang menjadi ujian besar kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, adalah masihnya dunia dilanda oleh wabah yang namanya COVID-19. Kita diuji oleh Allah dengan adanya wabah itu. Pelungguh-pelungguh sebagai pemerintah diuji oleh Allah menghadapi bandelnya kondisi masyarakat. Itu semua adalah bentuk bukti kebenaran dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita. Yang namanya kita beriman, kita harus betul-betul siap diuji. Apa hasibatum annama khalaqnakum? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, al-hayatu aqidatun wa jihadun. Hidup ini memang akidah, sebuah proses di mana kita diuji untuk apakah kita punya prinsip atau tidak, kita punya keyakinan atau tidak. Dan keyakinan itu akan terbukti ada pada kita. Jalan satu-satunya kita menempuhnya adalah jihad. Jalan satu-satunya kita menempuhnya adalah berjuang. Yang ngajak pelungguh sami berdoa, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah menghadapi semua ujian. Mudah-mudahan kita semua lulus. Mudah-mudahan masyarakat kita juga senantiasa dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kita berpikir bagaimana kita bersama-sama menghadapi penyebaran daripada narkotika. Banyak lagi bentuk-bentuk ujian kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semua itu untuk menguji aqidatun wa jihad. Sampai sejauh mana kita punya prinsip dan sampai sejauh mana kita memiliki prinsip perjuangan. Yang kedua, Bapak Ibu, sahabat itu mengatakan, di samping kami bersabar ketika mendapatkan musibah, kami juga nashkuru ala roha. Kami selalu bersyukur ya Rasulullah apabila Allah memberikan kami apa yang disebut dengan ar-roha. Apa yang dimaksud dengan ar-roha, Bapak Ibu? Ar-roha itu maknanya al-ittisa' fil ma'isyah, keluangan di dalam kita menghadapi kehidupan. Allah berikan kita kecukupan dalam hidup. Allah berikan kita kemudahan untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan dalam hidup. Kita tidak melihat jumlahnya, tapi kita melihat betapa mudahnya Allah memberikan kita apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan jika kita bisa mensyukuri semua itu, Bapak Ibu, maka itulah tanda kalau dalam diri kita ada keimanan.
Penting bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, kita memahami betapa sulitnya hidup orang-orang tua kita dulu, papuk baluk kita yang dulu itu, betapa sulitnya hidup beliau-beliau itu. Alhamdulillah sekarang kita begitu dimudahkan oleh Allah. Tetapi mohon maaf Bapak Ibu, di dalam kemudahan hidup yang Allah berikan kepada kita, kadang-kadang kita banyak yang menyalahgunakan kemudahan itu. Kalau bapak ibu papuk baluk kita dulu sulit sekali makan, sulit sekali dapatkan beras, bahkan yang dimakan itu jagung dicampur lagi, masaknya lebih banyak air, dan itu kadang-kadang makannya sekali. Kita sekarang makannya 3 kali sekali, 3 kali sehari, mohon maaf, 3 kali sehari yang pokok, belum kita ngitung yang tidak pokok. Lalu kemudian itu kadang-kadang kita milih-milih, muna kojoran hidap nasi, kadang-kadang di tekanggo. Apalagi kalau dia dingin nasi itu, kadang-kadang tidak mau, padahal sama saja rasanya. Apalagi kita bisa mensyukur. Kalau di dalam hati kita ini ada keimanan Bapak Ibu terhadap al-ittisa' fil ma'isyah yang sekarang ini kita alami, maka kita akan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu sampaikan di beberapa tempat, ina amak sematon jari dendek tersombong lalu lek nikmat Allah tiang. Takut tiang kalau Allah menilai kita sombong, padahal Allah sudah ingatkan kita dalam Al-Quran, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Apalagi kalau ada acara begawi niki, coba kulungguh lihat, ngeri kita Bapak Ibu melihat nasi dibuang-buang, betapa banyaknya makanan dibuang-buang. Kalau Allah menilai kita sombong dengan kondisi itu, lalu Allah kembalikan kondisi kita kayak tahun 55, 60-an, bagaimana menderitanya kita? Maka saya mengingatkan kepada diri tiang dan mengajak kepada pelunggu sami untuk mari kita memperbanyak syukur kepada Ar-Raha. Allah berikan kita keluasan, Allah berikan kita kemudahan di dalam menjalani kehidupan. Kita perbanyak syukur kepada Allah, mudah-mudahan karunia ini Allah senantiasa jaga dan pelihara dalam diri kita. Walaupun namanya sulit, walaupun namanya menghadapi wabah, tapi tahaddus bi nikmatillah, kita masih Allah berikan kemampuan untuk bisa menikmati karunia-Nya. Minimal 3 kali dalam sehari. Itu semua adalah ar-raha, itu semua adalah kemudahan. Mensyukurinya adalah bagian dari tanda di dalam diri kita, insya Allah ada keimanan. Yang ketiga Bapak Ibu, sahabat menyatakan, kenapa kami menyatakan diri kami beriman ya Rasulullah? Karena kami bersikap narba bil qada, kami ikhlas, kami ridho menerima semua ketetapan dan qada-qadar Allah Subhanahu wa taala. Apapun namanya qada-qadar itu, apapun namanya ketetapan itu, kami ridho dan kami nyatakan dalam diri kami ya Rasulullah, inilah yang terbaik saat ini bagi kami. Walaupun ini kadang-kadang tidak mudah Bapak Ibu, ini memang tidak mudah, tetapi dari situ kita melihat apakah keimanan dalam diri kita itu betul-betul sempurna atau tidak. Ketika kita bersabar dengan bala, syukur dengan raha, ridho dengan qada, maka insya Allah itu pertanda dalam diri kita mudah-mudahan adanya kesempurnaan iman. Setelah menjawab, setelah mendengar jawaban dari para sahabat itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapi, antumul mu'minuna haqqan,
billah wa rabbil ka'bah. Oh, kalau begitu benarlah engkau wahai sahabatku menjadi orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman sebagai pencipta dan pemilik Ka'bah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan tiang dan juga bisa menjadi renungan pelungguh sami untuk selalu siap menghadapi apapun. Satu hal yang ingin tiang sampaikan kepada diri tiang dan pelungguh, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, bagi orang-orang yang beriman, apapun itu namanya yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sikapi dan terima ia dengan penuh rasa baik sangka, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menerima dan menyikapi apapun pemberian Allah kepada kita, terutama sekali dalam tanda petik sesuatu yang tidak mengenakkan itu, dengan prasangka buruk kepada Allah. Sikapi dan terima semua qadar Allah sekali lagi dengan penuh baik sangka. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku, kata Allah, akan memberikan qadar kepada hambaku sesuai dengan persangkaannya kepadaku. Apabila hamba itu selalu berbaik sangka kepadaku, maka aku akan memberikan qadar terbaik kepadanya. Tapi jika ia berburuk sangka kepadaku, na'udzubillah, maka aku pun akan memberikan qadar yang tidak baik bagi dia. Jaga persangkaan kita yang selalu baik kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi. Mudah-mudahan dengan demikian kita selalu dalam penjagaan Allah. Mudah-mudahan dengan demikian kita selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita hadapi, ujian-ujian apapun yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan bagi kita. Allah memberikan kekuatan bagi pemimpin-pemimpin kita untuk bisa membawa kita keluar dari berbagai macam kesulitan, tentu dengan bimbingan taufik dan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.